Ini mobil bukan buat kaum mendang-mending. Sebagai mesin turbo 3 silinder paling kenceng di dunia, lu bayangin. GR Yaris. Ini mobil bukan buat kaum mendang-mending. Ini mobil layak banget dikoleksi. Walaupun harganya nggak murah, tapi ketika udah nyobain, kalian pasti bakal kagum sama GR Yaris. Nah, untuk tahu kayak gimana lengkapnya, tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Jadi ini Yaris bukan sembarang Yaris. Karena kalau misalnya kita lihat Yaris yang udah ada di Indonesia gitu ya, memang ada yang versi GR-nya, tapi taruhnya di belakang. Jadi Yaris GR, bukan GR Yaris. Nah, yang ini GR Yaris. Harganya juga berkali-kali lipat di atasnya. 1,2 miliar. Nah, kita bakal dapat apa sih dari sebuah mobil yang sebenarnya ini Yaris, tapi harganya tuh MM-an gitu ya. Jadi ini kerjaannya Gazoo Racing untuk memproduksi sebuah mobil yang tadinya diperuntukkan untuk balap gitu ya, di track, di sirkuit. Dan mereka bisa kemas gimana caranya nih mobil enak dipakai untuk daily. Itu dia kenapa, makanya gue penasaran untuk pakai mobil ini untuk daily. Apalagi yang versi terbarunya ini. Dia udah pakai transmisi otomatis yang pastinya juga bakal lebih praktis gitu ya. Dan juga nyaman ketika lo pakai untuk kebutuhan harian. Kita mulai dari desainnya. Ini memang pastinya agresif banget. Dan ini bukan Yaris yang ada di Indonesia. Jadi memang diperuntukkan untuk pasar Eropa. Yang versi standarnya juga ada yang bentuknya kayak gini. Tapi ini jauh lebih agresif. Kita mulai dari bagian depannya. Gimana Gazoo Racing itu bekerja sedemikian mungkin supaya ngebuat mobil ini tuh beneran nggak cuma tampangnya keren, agresif. Tapi juga secara fungsi semua aerodinamika yang dipajang sini tuh beneran berfungsi. Kita lihat ya. Sambil duduk enak nih. Di sini, ini tipis aja nggak kelihatan. Tapi ada bolongan yang fungsinya pastinya untuk ngedinginin mesin. Logonya ini biasa aja kayak gini. Terus di sini ada kamera juga yang berfungsi juga sebagai sensor untuk sistem Toyota Safety Sense-nya ya. Terus ada sensor-sensor juga 2 biji. Dan di sini dibikin gede gitu ya buat sirkulasi yang berfungsi untuk mendinginkan sektor mesinnya yang memang monster banget. Nih bagian sininya dia kayak jaring honeycomb kayak gini, lebah. Terus ada filter oli juga yang ditulisin GR4 dan ini dari luar tuh kelihatan banget. Jadi emang mobil ini tuh memang racing sejak dari lahir lah gitu ya. Kalau masalah emblem GR ya itu udah pasti ada di sini. Tapi lihat nih. Ini bolong juga, dan ini beneran berfungsi bolongannya, dan ini gede banget. Terus di sebelah sini juga, bahkan ada kisi-kisinya di dalam. Ini juga bolongan yang berfungsi banget, bahkan ada sirip-siripnya juga. Sampai di bagian bawah, lips-lipsnya juga ini bikin, gila, ceper banget cuy. Cuma 6 jari. Jadi kalau pakai buat harian memang harus agak hati-hati, karena memang ini rendah banget buat di bagian ininya. Lihat ya, bagian depannya itu memang beneran gahar banget. Jadi ketika kita jalan juga semua orang udah tahu kalau ini mobil kenceng, ini mobil agresif. Bagian samping. Bagian sampingnya juga eksentrik banget karena dia cuma 2 pintu. Udah gitu di sini frameless. Jadi kalau misalnya jendela ditutup, ini nggak ada frame-nya sini. Ini beneran mobil-mobil Eropa banget. Terus sisanya tinggal jendela tambahan di sini, ininya warna hitam gitu ya. Ada side skirtnya juga yang bikin memang tampilannya jadi lebih rendah. Dia pakai ban dengan pelek ukuran 18 inci, ukurannya 225/40. Jadi makanya kita lihat ini ban itu profilnya tipis banget. Dia pakai Michelin Pilot Street. Udah gitu di sini juga kalipernya warnanya merah, ada emblemnya GR, bautnya juga ada 5 dan ini cakramnya juga hampir penuh pelek-peleknya, jadi dia pakai big brake ya untuk di bagian depan. Terus ini juga wide body yang bukan modifikasi, jadi memang asli dari sananya udah gitu, emang dia dibikin jadi lebih lebar. Bahkan di bagian belakang ini juga jadi lebih lebar, lebih mencolok keluar daripada di bagian depannya. Ukurannya masih tetap sama. Di belakang juga cukup simple, spoilernya gede, ditambahin lagi lipsnya di sini. Ini pastinya juga untuk ningkatin aerodinamis, jadi nggak cuma sekedar asal tempel doang gitu ya. Di ini gue suka ada undakan kayak gini, dan ini lampunya tuh dibikin ngelebar kayak gitu ya. Ada tulisan GR4 sama
GR Yaris. Makanya taruh di belakang nih. Sekali lagi jangan ketukar, bukan di bagian sananya ya. Terus bumpernya ini juga sebenarnya sama kayak bagian depan, ada lipsnya juga, diffuser yang beneran gede, dan ada 2 knalpot yang memang ini juga beneran berfungsi. 1, 2. Ini kalau dilihat dari belakang tuh jadi beneran mobil tuh keren banget gitu ya. Racing banget gitu. Memang ini mobil racing tapi buat harian. Dan Toyota juga berpikir ekstra keras gitu, atau si Gazoo Racing ya berpikir ekstra keras untuk gimana caranya ngebikin mobil ini tuh jadi lebih kencang lagi. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi power to weight ratio. Salah satunya adalah bobot mobil ini tuh harus benar-benar diperimbangin seringan mungkin. Jadi nggak cuma mesinnya yang dibikin lebih ringan secara komponen, secara material, tapi kayak misalnya bagian atapnya ini juga dia udah pakai karbon yang memang ini pasti bakal jauh banget lebih ringan gitu ketimbang kita pakai atap besi seperti mobil-mobil pada umumnya. Harusnya sih kap mesin juga dipakein karbon kayak gini, tapi karena kap mesinnya juga dia relatif enteng, jadi harusnya nggak terlalu inilah ya. Kita masuk dalam kabinnya. Jadi GR Yaris ini tuh sebenarnya oke, dia mobil balap, tapi memang dikhususin untuk rally. Makanya kita walaupun di luar itu kelihatannya ceper banget, tapi kalau di dalam ya dia sebenarnya sama kayak mobil-mobil pada umumnya, dan ya settingannya settingan rally banget. Pertama posisi duduknya, walaupun ini joknya itu udah bucket seat ya, kulit sama bludru, terus ada emblem GR-nya di sini juga, dan dia langsung gitu ya, nggak pakai sandaran kepalanya, langsung terintegrasi. Tapi posisi duduknya menurut gua ini nggak rendah gitu, nggak rendah kayak mobil-mobil balap atau mobil sport. Jadi visibilitas ke depan, ke samping, dan bahkan ke belakang walaupun jendelanya itu sempit tapi tetap kelihatan jelas. Nah enaknya kayak gitu. Terus karena ini mobil juga nggak cuma di sirkuit, diperuntukkan untuk harian, jadi kayak start-stop engine-nya udah ada. Kita nyalain biar nggak panas. Nah suara mesin kasarnya kedengeran, dan di sini MID langsung GR segala macam, semua informasi di MID-nya tercantum gitu ya, mulai dari mode berkendaranya, ada logo GR-nya, ada tire pressure monitoringnya, ada indikator buat pintu, bahkan bar untuk tekanan dari turbonya juga ada di sini, jadi kita bisa mantau semuanya, termasuk konsumsi BBM dan lain-lain, itu pasti udah standar banget. Setirnya juga dia udah tilt dan teleskopik, jadi gampang untuk nyari posisi yang enak gitu ya. Sebenarnya setirnya biasa aja, dia juga ini bulat doang kayak gini, kulit kanan kirinya udah ada tombol-tombol di sini misalnya buat infotainment, yang di sini buat ngoperasiin fitur-fitur Toyota Safety Sense-nya. Tapi maksud gua harusnya bisa lebih sporty lagi gitu ya. Untungnya di belakang sini tuh udah ada pedal shift dan ada emblem GR yang bikin mobil itu jadi lebih eksklusif dari sisi setir. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk material kabin gitu ya, menurut gue untuk mobil seharga 1,2 M ini memang agak kurang. Tapi ya tadi itu masih bisa ditutupin sama ya memang mobil ini dirancang untuk rally, untuk balap gitu ya. Jadi kalau misalnya dalamnya biasa aja ya mohon maaf. Cuman yang harus kita bold itu adalah kayak misalnya nih, oke lah ini kayak Stargazer gitu ya. Di atasnya tuh kayak gini, material plastiknya juga masih kelihatan jelek menurut gue. Tapi dia driver oriented gitu ya. Si posisi dari layout dashboardnya itu semua mengarah ke sini, termasuk buat settingan dari si monitornya ini, terus AC segala macamnya itu menjorok ke pengemudi gitu. Ini yang bikin mobil itu jadi lebih eksklusif dan lebih personal ketika dipakai. Udah gitu AC-nya sebenarnya biasa, dia ada dual zone juga. Nah di konsol tengahnya ini yang sebenarnya banyak hal-hal yang unik. Pertama mode berkendara. Dia ada beberapa, ada eco, ada sport, ada normal gitu ya. Sementara yang sebelahnya ini ada knob buat push track GR4. Nah di sini, jadi karena ini diperuntukkan untuk off-road, mobil ini tuh bisa 4x4 GR4 tadi. Jadi dia bisa mendistribusikan tenaganya itu ke semua roda secara independen, tergantung dari kebutuhan dan kondisi jalan. Ini enaknya dari si GR4 ini gitu ya. Terus transmisinya juga biasa aja, tapi gue suka posisinya tinggi, jadi pas banget sama mobil ini. Kalau misalnya di ini lebih gampang. Ini juga gue nggak ada masalah. Kalau biasanya gue selalu berkomentar, wah mobil kayak gini, mobil hari gini, tapi dia masih pakai handbrake yang manual kayak gini. Cuman karena ini mobil balap dan ini enak buat dipakai drifting, mungkin yang gini-gini yang oke. Sebenarnya standar ada 2 tempat penyimpanan, 3 bahkan ya.
Terus udah gitu di sini juga ada buat pelipatan spion, pengaturan spion secara elektrik, ada auto trip, ada water spray, ada buat pengaturan lampu dan lain-lain lah. Pokoknya ini cukup lumayan. Memang kalau misalnya untuk fitur-fitur mobil-mobil kekinian, apalagi yang harganya udah di atas 1M, ya ini memang agak kurang. Tapi itu tadi karena memang diperuntukkan untuk sport atau untuk balapan. Makanya kayak jok juga dia pengaturannya masih manual, belum elektrik. Yang harusnya kalau jok sih masih bisa kali ya di elektriknya, tapi ya udahlah. Di sini juga bludru. Paling yang gue sayangkan ini sih ya, ada beberapa material-material yang plastiknya itu masih kelihatan kayak mobil murah lah gitu. Padahal ini udah 1,2 miliar. Sektor mesinnya, bahkan untuk gue tadi ngangkat kap mesinnya itu enteng banget itu. Jadi kayak bukan dari besi, tapi ini besi. Udah gitu ada peredamnya juga. Padahal kalau untuk mobil kayak gini, peredam dicopot pun nggak masalah karena suara mesinnya itu yang bikin adrenalin ketika nyetirnya jadi lebih berasa. Oke, balik lagi ke mesin. Di sini udah kelihatan banget ada aksen-aksen merah di sini di aliran filter udaranya buat ininya ya. Dan turbo GR. Jadi memang ini mesinnya juga khusus. Dia 1600 cc, 3 silinder. Makanya ketika dipakai juga getarannya dari 3 silinder itu ya, getaran 3 silinder itu masih tetap berasa. Tapi ya justru itu yang bikin adrenalin kita meningkat karena ini mobil memang kasar banget, agresif banget. 3 silinder, turbo. Nah, menariknya dengan settingan yang sama atau ada beberapa peningkatan yang dilakukan sama Toyota, terutama misalnya dari materialnya, kayak pistonnya segala macam itu dibikin lebih ringan dan lebih presisi gitu. Yang akhirnya ketika yang generasi pertamanya itu yang belum lama juga diluncurin, dari segi tenaga dan torsi itu jauh lebih meningkat di versi yang ini, walaupun dia udah pakai transmisi otomatis. Jadi sekarang dia punya tenaga sekitar 301 horsepower dan torsinya itu 400 Nm untuk mobil sekecil ini. Wah, itu gokil sih. Ini jauh lebih meningkat daripada yang produksi sebelumnya yang itu torsinya 370 sampai sekarang itu 400, berarti naik 30 Nm untuk sebuah mobil itu kenceng banget, berasa banget gitu ya. Jadi inilah mesinnya. Begitu disandingin sama transmisi otomatis 8 speed yang perpindahan giginya tuh rapet-rapet, halus, cepet, gesit. Jadi hampir nggak berasa. Jadi kita kayak pakai transmisi CVT padahal bukan. Gigitnya juga berasa banget. Nah, ini yang bikin Toyota Yaris atau GR Yaris ini lebih istimewa. Karena apa? Oke lah dia bodinya Yaris segala macam, platformnya sama TNGA, Toyota New Global Architecture gitu ya. Tapi hampir semua atau beberapa bagian-bagian vital yang bikin mobil ini tuh bisa ngacir, itu digarap sama Gazoo Racing. Mesin lah salah satunya, terus transmisi, terus kaki-kaki, sampai shock breaker segala macem itu dirancang sama Gazoo Racing, memang ditujukan untuk memompa adrenalin lo untuk benar-benar membuncah ketika dikendarain. Gitulah kira-kira ya. Tapi ya untuk sebuah mesin kecil ini yang katanya juga diklaim sebagai mesin turbo 3 silinder paling kencang di dunia. Lo bayangin. Hasil garapan dari Toyota dan Gazoo Racing. Tapi untuk konsumsi bahan bakar baik lagi karena ini juga bukan mobil daily gitu, walaupun bisa dipakai daily. Gue dapet 7,7 km per liter. Wow, ya sebanding sih sama performanya, makanya kalian harus cobain dulu. Dari situ udahlah kalian pasti bakal melupakan kalau ini adalah sebuah Yaris, kalau ini bensinnya boros segala macam, pasti bakal lupa dengan sensasi berkendaranya. Itu dia. Jadi 7,7 km per liter, nothing with GR Yaris. Oke, sekarang ini yang paling kita tunggu-tunggu. Gimana performanya di jalan raya ya kan? Kalau misalnya sebelumnya kita pakai di jalan tol, di sirkuit gitu ya. Nah, sekarang kita cobain di jalan raya nih untuk penggunaan daily karena kan transmisinya juga udah matic. Jadi impresi berkendaranya, kalau misalnya waktu itu gue cobain di track gitu ya, dia memang ya udahlah memang habitatnya kayak gitu. Sementara ketika di jalan raya, yang pertama kali paling gue rasain adalah kayak kakinya. Jadi ini settingan si Gazoo Racing ini tuh bener-bener oke gitu. Jadi ini suspensinya stiff banget gitu, keras gitu, tapi nggak sampai sakit pinggang atau apa gitu. Dia tetap nyaman. Mungkin ditopang sama
joknya yang juga enak gitu ya. Ini jok bucket seatnya ya. Gue suka sih justru dengan bannya profilnya lebar, tipis, udah gitu suspensinya juga yang keras dan ala-ala racing, bikin tuh mobil ini tuh beneran fun to drive dan gesit banget gitu, enak dan presisi. Setir tuh mau diapain juga nurut aja, walaupun memang ya karakternya lagi baik lagi, dia setirnya juga cukup keras gitu ya. Kok keras sih? Berat, iya setirnya berat, jadi memang khas dari mobil-mobil yang buat di track gitu. Jadi untuk urusan kayak kaki udah dia wide body, bannya lebar, suspensinya juga udah racing banget. Jadi bikinnya memang secara handling ya ini superior banget gitu. Apalagi kalau misalnya kita dipakai di habitatnya di ajang-ajang rally yang nggak melulu aspal gitu ya. Sementara ini di aspal aja ini enak banget. Dan udah gitu dengan transmisi maticnya ini yang bikin mobil ini tuh jadi asik untuk dikendarain di daily. Nah, kalau misalnya ada minus-minusnya paling ya kayak sekarang gemuruh, suara ban sama mesin dan juga getaran-getaran lainnya itu masih berasa banget. Tapi ya udah wajar, baik lagi karena ini mobil juga memang diperuntukkan untuk ngebut-ngebutan gitu ya. Terus gimana sih dengan performanya gitu. Nah itu dia. Sekarang yang sebelumnya gue mention di sektor mesin gitu, si Gazoo Racing itu udah bisa melakukan tuning lagi supaya si tenaganya itu jadi lebih oke gitu. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya gitu, yang sebelum versi facelift itu masih di bawah 300 horsepower gitu. Sekarang dia udah 305 horsepower dan torsinya juga meningkat cukup banyak. Jadi sekarang 400 Nm. Lo bayangin mobil sekecil ini dan seringan ini punya tenaga di atas kertas seperti itu. Rasanya gimana nih? Sekarang gue cobain kalau kita colek dikit aja pedal gas. Wah, langsung ngejambak ke belakang cuy. Jadi ini yang ngebikin akselerasi spontan dari mobil listrik tuh ya sebenarnya masih bisa atau masih ada gitu ya di mobil-mobil konvensional yang pakai mesin bakar kayak gini gitu. 1300 cc, 1600 liter doang. Udah gitu modal turbo ya, tapi emang racikan khusus nih dari Gazoo Racing yang bikin ini tuh jadi salah satu mesin 1600 cc 3 silinder yang terkencang. Gokil. Jadi ditambah sama handlingnya juga emang udah mumpuni, terus performanya juga asik banget gitu. Jadi makanya gue suka banget sama ini. Jadi buat kalian-kalian yang memang suka pecicilan, suka adrenalin, suka mobil yang memang beneran kenceng, ya ini memang oke lah buat dijadiin ini. Waduh tuh kan, setirnya dibelok-belokin kayak gitu juga, mobil tuh anteng, nggak ada goyang sama sekali, nggak ada limbung gitu-gitu ya. Performanya juga cukup responsif, even lo pakai mode eco. Nah ya ini juga kasih tau ada 3 mode berkendara, ada eco, ada normal, ada sport. Gue paling sering sih pakai normal karena itu aja udah jauh lebih cukup, efisiensinya dapet, tenaga juga masih tetap melimpah. Kalau pakai yang sport lebih agresif lagi, jadi makanya ini enak banget ya. Jadi kayak kalau misalnya Toyota selalu bilang fun to drive ya, memang Yaris memang yang versi standarnya aja yang bukan GR tuh udah fun to drive, apalagi yang ini memang sengaja dirancang untuk disetirin ugal-ugalan. Kira-kira kayak gitulah. Kalau poin bold yang dari gua tuh ya paling karena ini sekarang udah ada transmisi otomatisnya, bikin mobil ini tuh jadi punya value lebih. Setidaknya kalian tuh nggak harus pakai cuma di San Mori atau weekend doang, tapi bisa dipakai buat daily. Walaupun ada beberapa sedikit kekurangan lah, kayak audionya kurang nendang, terus peredam kabinnya, tapi kebugasan juga emang juga jadi kenikmatan tersendiri ketika kita bisa ngedengerin gemuruh suara mobilnya dan juga suara knalpotnya, walaupun juga itu masih relatif sopan sebenarnya ya. Kayak gitu sih ya. Sama ya tadi, getaran khas dari mesin 3 silinder ini masih berasa banget di mobil ini. Nah, kira-kira kayak gitulah. Nah, jadi Toyota tuh memang benar-benar serius gitu ya. Di sini tuh lengkap banget ininya. Lo mulai dari MPV yang kelas bawah, lo SUV, mau yang hybrid, mau yang listrik juga ada. Bahkan kalau misalnya legasinya dia untuk kebut-kebutan gitu di track segala macam pun sekarang ada gitu ya. Melalui sosok salah satunya adalah GR Yaris ini gitu. Nah, jadi sekali lagi seperti yang tadi di awal, ini bukan mobil buat orang yang menang-mending. Lo nggak bakal bisa ngebanding-bandingin ini sama mobil manapun, termasuk sama Yarisnya yang standar itu, yang Yaris GR gitu ya.
1,2 miliar untuk sebuah mobil kayak gini ya sebenarnya bukan angka yang fantastis, walaupun kalau misalnya untuk kaum itu pasti wah gila mobil kayak gini. Nah, itu makanya ini mobil bukan buat orang-orang seperti itu. Jadi kalau buat dikoleksi menurut gue layak banget. Fun to drive-nya juga dapet, performanya apalagi udah buas banget. Fiturnya ya standar lah dari mobil-mobil yang dipakai buat di balapan gitu ya. Paling ya tadi kalau misalnya untuk ini konsumsi bahan bakar itu juga kalau tar dulu. Soalnya gini, kalau misalnya yang versi manualnya, oke lah, ini mobil cuma dipakai Sabtu Minggu, itu juga lu cuman kayak San Morian atau di sirkuit. Nah, karena ini udah matic, harusnya dia bisa jadi lebih sering dipakai untuk harian. Jadi memang tetaplah, biar gimana pun itu jadi concern konsumsi bahan bakarnya, tapi baik lagi itu juga sebanding sama performanya. Nah, kira-kira kayak gitulah. Kalau kalian memang suka-suka ya mobil-mobil Jepangan yang bisa kenceng gesit dan beringas kayak gini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, gue pamit.